Oke, selamat malam. Ya, ketemu lagi. Keren, keren. Selamat Tadi malam malam. tuh saya, selamat malam. Tadi malam itu nggak terasa betul loh. Lama rupanya kita ngomong ya. Ada. Ya, Aduh, iya Pak Ustadz. sampai jam Ya, 12 malam. lama juga Masih kita ada ngomong waktu tadi nih. malam. Mm-mm. Ya, Ah, Anda lari iya. lari dari Bang Juma katanya ya, lari dari Saya tema lagi Bang bawa Juma. tema ini kalau Tuh kata lari netizen. saya. Nggak lari saya. Kalau Hah? misalkan ya kalau misalkan Ustadz PI mau kita menyambungkan kembali apa yang kita bahas dengan Suma tadi boleh juga. Saya siap. Bang Suma itu terlalu banyak mulut. Lebih baik Ustadz PI daripada dia tuh. Dia ngomong terus. Kalau Ustadz P itu kan orangnya kasih kesempatan orang ngomong, ya kan? Dan enak kan ngomong begitu, kita diskusi kan enak. Kalau dengar dia terus ngomong, udah pakai masker, tetap aja mulutnya itu tuh nyerocos saja. Aduh, Ya. usah bahas Bang Juma lah sudah. Apa emang pembahasannya tadi? Urusan Bang Suma. Tema Bang Juma apa? Saya lihat di tema Bang Juma. Ya, Apa tema beliau? temanya tadi. Tema Bang Juma. Namanya orang Quran An-Nisa 117. Oten, ya betul. Ya, jadi Kenapa ya, Bang Mas? Suma tadi mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir karena menyembah orang mati. Apakah Ustadz PI setuju dengan Yusuf PI setuju dengan hal itu? Iyalah. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah menyembah berhala, dan di dalam berhala itu ada jin kafir yang sangat durhaka. Tuh jin kafir yang sangat durhaka. Ayatnya. Iya, Bang Suma tadi ngomong bahwa saya lupa tadi ada kata bahasa Arab itu, saya lupa tadi sana ke apa, ya saya lupa. Tapi arti dari kata itu artinya menyembah orang mati. Maka An-Nisa 117 itu ditujukan kepada orang Kristen karena menyembah orang mati. Maka saya bilang orang Kristen itu tidak menyembah orang mati, tapi menyembah dia yang bangkit. Coba lihat terjemahnya ya. Iyad'una illa min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu sesuai terjemahan saya. Padahal sesuai terjemahan saya. Ini Pak Ustadz. Tadi Kenapa? kita membaca, iya, semua membaca tafsiran dari manakah saya lupa tadi. Dikatakan bahwa orang Kristen itu menyembah. Tapi sudahlah, kalau memang Bang Pak Ustadz mau nyambung, kita nyambung lagi. Tapi kalau mau angkat tema baru juga tidak masalah. Oh iya, sebenarnya tema baru juga bagus kalau diangkat. Tema baru gitu, bagus diangkat. Kalau begitu kita, iya, silakan. Mau bahas apa kira-kira? Tanya dulu lah, biar mengalir. Oke, keselamatan. Boleh? Silakan bernarasi. Kami percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib. Nah, kematian Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang menebus dosa, ya. Dan kematian Kristus itu memenuhi dua hukum, dua sifat yang dimiliki oleh Allah, yakni Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Adil. Ya. Kita kan tahu bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Adil. Maha Kasih itu artinya dia dapat mengampuni dosa sebesar apapun. Kemudian Maha Adil, dia dapat mengadili dosa sekecil apapun. Dan Yesus, artinya Yesus di atas kayu salib, dia memenuhi dua hukum tersebut. Nah, kalau saya boleh bertanya nih kepada Pak Ustadz. Pak Pastor ini suaranya agak kencangin dikit dong. Kecil banget kata teman-teman. Oke. Iya, oke. Jadi jika di dalam
di dalam iman kepercayaan dari Pak Ustadz PI ya, bagaimana Allah yang maha kasih itu sekaligus dia maha adil, di mana maha kasihnya harus mengampuni dosa sebesar apapun, sementara maha adilnya itu harus menghakimi dosa sekecil apapun. Oh begitu. Baik. Ya. Coba abang ya. Silakan. Pak Pendeta. Ke dalam Quran surah Al-Zalzalah ya. Kita lihat. Al-Zalzalah. Nah, Al-Zalzalah nih, aduh asam mah. Al-Zalzalah Al-Humajah. Kafirun An-Nasr Al-Ikhlas. Aduh, ke bawah mentok nih. Oke. Nah, di sini dikatakan kayak gini. Ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan membuat akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan ya sebesar biji zarah, maka niscaya akan melihat balasannya pula. Nah, ini kebaikan, atasnya kebaikan, dan ini kejahatan tadi. Mohon maaf keliru. Ya. Jadi, kata Anda, di mana maha adilnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, diletak timbangan seperti inilah keadilan dia. Gitu. Dia akan menghakimi sekecil apapun dan memberikan balasan kebaikan sekecil apapun. Itu adil dia. Nah, jadi kayak gitu. Bukan cuma dosa yang ditebus, bukan cuma dosa yang sekecil apapun dibalas, tapi juga kebaikan akan dibalas sekecil apapun gitu. Nah, ada tanggapan Pak Pendeta? Jadi ya boleh saya lihat wajah Pak Ustadz ya, mohon. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, kalau diskusi itu begini, jangan kayak semua tadi udah ketar-ketir dia. Ya kan, enakan kita diskusi begini ya, Pak Ustadz ngomong, saya ngomong. Nah, Pak Ustadz maksud saya begini kan, Allah itu kan maha kasih. Maha kasih itu artinya dosa sebesar apapun itu dapat diampuni oleh Tuhan. Itu yang kita imani. Tetapi Allah juga kan maha adil, artinya dosa sekecil apapun harus dihakimi. Maka yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Allah itu maha kasih, sekaligus dia maha adil, di mana di satu sisi dia harus mengampuni dosa sebesar apapun itu, tetapi di sisi lain dia harus menghakimi dosa sekecil apapun itu. Jadi itu yang saya tanyakan, bagaimana Allah yang maha kasih sekaligus dia maha adil, dia mengampuni dosa dan dia juga harus mengadili dosa. Karena di dalam kekristenan ya Pak Ustadz begini ya, dalam kekristenan ya Yesus itu mati memenuhi hukum dua sifat Allah itu, dimana ketika dia mati maka kematiannya itu menanggung keadilan Allah, sementara pada waktu yang bersamaan kematiannya itu menjadi penebus dosa manusia, sehingga ya maha kasihnya Allah itu dinyatakan sekaligus bersama dengan kemahadilan Allah di atas kayu salib. Jadi kalau Pak Ustadz bagaimana Allah yang maha kasih sekaligus Allah yang maha adil? Silakan. Gini Bang, jadi sifatnya itu kalau kita mau tabrakan seperti itu menjadi hal yang rumit bagi kita. Pasti. Contoh kayak gini ya, ketika di kitab Anda tuh begitu besar pula ya kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, di satu sisi dia kasih, tapi waktu dia di tiang salib gimana?
dibantai juga gitu. Mana maha kasihnya? Kan gitu. Gimana? Kenapa nggak menolong? Yohanes Di situ. Oke. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu dua sifat bersamaan itu bisa dia terapkan, Pak Pendeta. Bisa. Di satu sisi dia maha adil, maha adil. Adil dalam segi apapun gitu. Oke, kalau begitu begini Ustadz ya. Bagaimana apa yang harus dilakukan Allah kepada orang berdosa dengan dua sifat tersebut? Misalkan nih contoh, saya berdiri di hadapan Allah. Saya sebagai manusia berdosa berdiri di hadapan Allah yang punya dua sifat, Maha Kasih, Maha Adil. Jadi, apakah Allah harus mengampuni saya atau dia harus menghakimi saya? Karena dia Maha Adil, dosa harus dihakimi sekecil apapun, dan dia Maha Kasih dan dosa harus diampuni sebesar apapun. Jadi apa yang akan Allah lakukan kepada saya yang berdosa ini? Mau diampuni kah atau mau diadili? Kamu akan ditinjau dulu. Silakan. Dosa apa yang kamu lakukan? Nah, gitu. Dia ada pertimbangan lagi. Ya, ditinjau lagi. Dosa apa yang kamu lakukan? Silakan dulu. Kalau Islam itu ada dua dosa. Dosa kepada sesama manusia. Terus dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak gitu. Ditinjau lagi dia. Oke, jadi lalu dosa apa yang mau dilakukan? Kalau misalkan telah contoh ya, kalau ditinjau lagi dan dia sudah ternyata Anda berhadapan dengan Allah ini ditinjau kembali, ya dosa Anda yang lakukan itu adalah dosa syirik. Maka dia tidak akan mengampuni. Gitu. Dia nggak akan menggunakan kasihnya, tapi dia akan menggunakan apa? Kemurkaannya. Bagaimana? Ya, tapi kan dia Maha Pengampun, Pak Ustaz. Kalau Maha Pengampun berarti tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kan? Ya, Maha Pengampun itu untuk ditinjau juga. Apakah dia punya iman atau tidak? Ayo. Ya, kalau misalkan nih kita bahas nih, katakanlah orang yang sudah berdosa nih, entah dia punya iman atau tidak punya iman, dia orang berdosa. Itu kan yang menjadi kalau tidak punya iman nggak bisa, artinya kufur, syirik tadi. Jadi dia diapakan? Meskipun satu titik pulpen di dalam hatinya, Allah akan memasukkannya ke surga. Orang beriman itu, meskipun ada satu titik pulpen nih, pulpen dibagi-bagi lagi titiknya, di dalam hatinya ada imannya, ya kayak gitu. Allah akan memasukkan dia ke surga. Tadi juga ya. Tadi juga. Jadi apa yang harus ada satu titik. Dia harus dilemparkan ke. Gini, apakah dia harus dilemparkan ke surga? Ya Allah menyediakan tempatnya di surga memang. Ya, bagaimana dengan maha adilnya? Kan dosa harus dihakimi. Sekecil apapun dosa kan harus dihakimi, Pak Ustadz. Oh iya, kalau untuk masalah sifatnya yang lain tadi, dia menghakimi. Bagaimana? Maha adil tadi dia melaksanakan waktu ada yaumul mizan tadi, pertimbangan tadi, hari timbangan, yaumul mizan, hari ditimbangnya amal gitu. Dalam Islam itu ada. Ya, kalau misalkan timbangannya seimbang, kira-kira. Kalau timbangannya seimbang ya terserah, itulah muslim namanya, terserah berserah diri kepada Allah, terserah dia gitu. Gak tahu jawabannya kita dah. Gak bisa protes. Jadi terserah kalau dia seimbang. Gitu. Iya. Mau kayak gimana kalau ibaratnya ya ada seimbang di yaumul mizan gitu. Nggak bisa lagi kita udah ya. Berarti dari titik nol dia terserah Tuhan. Apakah mau dia masukkan ke surga atau ke neraka? Kayak gitu. Kenapa gini Pak Pastor ya? Dalam Islam itu masuk surga itu tidak memakai amal. Amal itu dikerjakan di dunia. Gitu. Bukan amal itu yang
Ya. membuat dia masuk surga. Enggak. Amal itu dikerjakan, perintah Allah itu Jadi, dikerjakan bagi orang-orang yang mengerjakan perintah Allah agar dia bertakwa. Agar dia bertakwa kayak gitu. Jadi dimasukkan ke surga berdasarkan Jadi berdasarkan ketakwaan dia ya mengerjakan amal soleh, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Turun rahmatnya kepada dia. Rahmat itulah sebagai kunci surga untuk dia. tadi Pak Ustadz bilang tidak pakai amal. Kenapa sekarang bilang pakai amal? Ya. Amal baru kemudian turun rahmat. Turun rahmat itu kan karena Ya. tadi ngomong begitu. Jadi rahmat itu turun karena apa? Karena Rahmat itu karena apa? Mengerjakan perintah Allah, karena amal soleh. Iya. Kok ketawa? amal soleh berarti amal soleh dipakai untuk Iya, amal. masuk surga. Enggak. Coba kayak gini. Iya, maksudnya kan tadi Saya mau tanya Anda sedikit. bahwa, Delay kah kita ini Pak Pastor? Delay kah? ya silakan. Nggak langsung ya? Delay mungkin. Jadi gini, Iya. ketika Anda punya uang, ya, Iya, kayaknya dia punya uang 200 juta. Anda pegang di tangan 200 juta. Lalu Anda pengen berniat untuk menyetir mobil. Oke? Maka Anda datang ke dealer mobil. Kan gitu. Nah, ke dealer mobil. Waktu Anda sampai di dealer mobil, ya, sampai di dealer mobil, Anda pengen menyetir satu buah mobil, apakah Anda memakai duit yang 200 juta Anda bawa? Membuka pintunya gitu. ya, maksudnya bayar mobil itu ya. Lah, bukan duit tadi buat buka pintu gitu. Bisa nggak? Ya, bisa lah kalau saya sudah beli kan. Kalau saya sudah beli dengan uang itu bisa. Iya, gimana cara hidupnya dia? Kalau dikunci, kan ada bagian kuncinya tuh, ya. Ada bagian kuncinya. Kenapa harus diganjal duit? Maksudnya saya dapat kunci. Jadi pakai kunci Nggak dulu ya, jauh Anda. Pak Ustadz ya. Nah, Anda harus dapatkan kunci Jadi dulu. saya kasih uang. Anda ke resepsionis dulu gitu, ke customer service dulu, ya, ke admin dulu, Anda bayar 200 juta Anda, lalu dikasih kunci. Bukan dengan uang Anda masuk ke mobilnya. Gitu aja kok susah. Itu jadi- maksudnya. Kenapa jadi- amal itu ya Jadi kenapa amal itu amal itu tidak memasukkan ke surga? Ya kan karena apa? Itu perintah Allah beramal agar mendatangkan rahmatnya. Dengan rahmat itulah kita masuk surga. oh berarti amal itu adalah uang tersebut, sementara rahmat itu adalah kunci mobil. Kunci. tersebut. Ya, betul Ya. ya, Pak Ustadz, ya. Oke. Oke. Pasti Jadi Anda kalau mau bawa misalkan mobil itu orang pakai kunci gitu. Ya. Kalau misalkan saya tidak bawa uang, apakah saya dapat kunci? Nggak bakal dapat. Dapat kunci tidak saya, Pak Ustadz, kalau saya tidak bawa uang? Nggak bakal dapat. Rahmatnya nggak bakal dapat. Berarti kalau saya tidak beramal, kalau saya tidak beramal, saya dapat rahmat. Tidak beramal tapi mendapat rahmat. Enggak. Beramal apa? Tapi kalau saya tidak beramal, Tidak beramal. kalau saya kan tadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa Pak Ustadz mengatakan tadi kan bahwa bukan amal yang membuat orang masuk surga, tapi rahmat daripada Allah. Ya, kemudian ya Pak Ustadz memberikan contoh Pak Ustadz itu uang dan kunci. Jadi uang itu adalah amal, kunci pintu mobil itu adalah rahmat. Maka saya tanya, kalau misalkan saya tidak punya Nah, ngelak. Sorry. ya
maka saya tanya nih, kalau misalkan tidak ada uang nih, tidak ada uang, rahmat bisa turun atau tidak? Tidak ada uang. Kalau tidak ada amal, rahmat turun Nggak atau bakal bisa, nggak ada. Sama kalau Anda nggak ada duit, nggak ada bisa Anda beli mobil di LR itu, nggak bisa. berarti Pak Ustadz, keselamatan itu tergantung amal. Bukan tergantung amal. Kalau amal tidak ada, gini, amal itu, amal dengan rahmat itu dua hal yang berbeda. ya jadi tergantung amal dan rahmat begitu. Amal dan rahmat. Tergantung rahmat. Hanya satu. Bisa aja. Hanya rahmat. Ibaratnya kayak gini, bentar. Kalaunya dia tidak mempunyai uang, kata Anda loh, kan gitu ya. Tapi dia datang ke dialer, tidak menutup kemungkinan ya pemilik dialer memberi dia mobil, padahal kagak punya uang, karena dialernya maha pengasih. Gitu. Ya luar biasa. Dealer di mana itu? Saya mau pergi. Saya juga butuh mobil nih. Nah, kan misalnya kayak gitu, bisa boleh kayak gitu. Artinya apa? Artinya Gimana, apa? Ustaz? Semuanya ketika kita memikul dosa kita atau pahala kita di hadapan Allah, ternyata draw semuanya gitu ya, draw semuanya. Di mana mau kita diletakkannya? Berserah diri kita. Jadi di mana? Ustaz, di mana ada dealer yang maha kasih begitu, Pak? Di mana? Nah, makanya Dealer yang punya. contoh aja itu Pak Pendeta ya. Contoh. Artinya apa? Bukan saya menegaskan gini. Artinya masuk surga itu saya tegaskan bukan ketergantungan amal, bukan. Makanya amal itu tidak memasukkan ke surga, tapi rahmat Allah. Tergantungnya ke rahmat Allah. Kehendak Allah tadi loh. Kan maksudnya. Bukan karena amalnya. Ada juga kayak gini, sebentar saya jelaskan sedikit. Ya, ada orang bawa banyak pahala. Ya, pahala. Di hadapan Allah dia datang. Oh, ya Allah, amalku banyak. Masukkan aku ke surga. Kalau Allah nggak mau gimana? Ayo, dia pemilik surga nggak mau gimana? Berkah. Bukan tergantung amal dia ini, bukan. Jadi Pak Ustadz, adakah orang yang tidak beramal kemudian masuk surga? Orang tidak beramal kemudian masuk surga. Kayaknya semua orang di dunia ini pernah mengerjakan sesuatu amal deh kayaknya. Iya kan tadi kan Pak Susah nyari ininya, nyari contohnya susah. Iya maksudnya Pak Ustadz kan tadi ngomong bahwa bisa saja Allah Maha Kasih itu memberikan surga sama seperti memberikan mobil di dealer walaupun tidak banyak uang kan. Berarti tanpa amal orang bisa masuk surga. Amal itu apa sih menurut Anda emang? Ya kan tadi kan kita bicara soal amal perbuatan baik kita kan. Ya, jadi perbuatan baik. Ya adakah tanpa perbuatan baik orang bisa masuk surga, rahmat bisa turun? Gini, kalaunya kita ya Pak Pendeta, ya dalam agama Islam, seorang anak yang dilahirkan dari dalam rahim tuh ya, anak tersebut baru diperanakkan oleh ibunya, itu dia tidak melakukan amal apapun. Dia dalam keadaan suci, kan kayak gitu. Tiba-tiba dia meninggal setelah dia dilahirkan, mati gitu. Apakah Allah memasukkannya ke surga? Jelas, karena ada dalilnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Atau setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Karena surga itu tempatnya suci. Maka anak tersebut akan dimasukkannya ke surga. Belum beramal dia. Berarti itu khusus untuk anak kecil ya. Jadi kalau yang khusus untuk anak kecil yang belum mengenal kejahatan, tidak berbuat amal pun tidak apa-apa ya, karena dia akan disiapkan surga. Nah, bagaimana dengan orang dewasa? Oh, kalau orang dewasa Anda nggak bisa meletakkannya di pertanyaan Anda di orang dewasa. Pertanyaan Anda tadi saya jawab di bayi tadi berarti. Iya. Kalau ada orang dewasa pasti berbuat banyak. Jadi kalau orang berdosa nih, kalau ini orang berdosa sudah neto orang berdosa, Ustaz ya.
apa yang harus Allah lakukan? Allah harus melemparkannya ke neraka atau masukkan ke surga? Berhubung dengan dua sifat Allah tadi, Maha Kasih, Maha Adil. Apa yang harus Allah lakukan? Ya, Maha Adil itu kan dihitung di yaumul mizan. Kalau masih ada dosanya, maka dosanya ini akan Allah ajab gitu. Karena masih ada dosanya dia. Diruqyah dulu situ. Maha pengasihnya mana? Sudah tadi. Di ruqyah di mana, Pak? Di pengadilan di surga dia. Di ruqyah. Apanya diruqyah? Ditimbang. Oh, saya. Apa yang Oh, diruqyah? ditimbang. Saya pikir. Oh, saya salah Astaga, bicara. Ditimbang, ya? kenapa? Wah, kurang fokus dah dia, teman-teman. Jadi ditimbang, Pak, disitulah. Ya waktu ditimbang itu sudah maha adilnya di situ ditimbangan itu. Kalau masih setelah dia maha adil, hasil timbangannya masih ada dosa, maka dengan keadilan, dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dia akan memasukkannya ke neraka gitu. Bukan lagi kau pertanyakan mana kasihmu, karena sudah ditimbangan tadi gitu. Oh, makanya saya tadi tanya, kalau dia seimbang, timbangannya kemana tuh dia? Jadi terserah Allah. Iya, semua itu Bang. Kalau ini ya Bang Pendeta ya, kalau di Islam itu semua pasti, semua karena Allah. Makanya kami aja ya meniatkan semua karena Allah. Apalagi untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu. Gitu, lillahi ta'ala. Jadi kalau dia seimbang, terserah Allah kan? Iya. Kalau dia seimbang, timbangannya terserah Allah. Ya mudah-mudahan kita, Pak Pendeta, berat di saya mau tanya sedikit boleh gak? Boleh, silakan. Tentang masalah ini, penebusan dosa. Ya, kenapa? Penebusan dosa itu di perjanjian lama itu kan memakai korban bakaran, betul nggak? Ya, betul. Daging lembu, betul. Sapi kan kayak gitu ya. Sapi, daging lembu atau kotoran sapi kan bisa juga tuh. Iya, kotoran sapi pun jadi penebus dosa loh. Nggak percaya nih. Saya kasih tahu nih ya. Saya bukakan dulu ya. Kotoran sapi. Kotoran sapi nih. Nih. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penebus penghapus dosa. Tai sapi pun bisa. Kan gitu. Ini tai cuma sekelas tai sapi gitu ya. Teman-teman semuanya di perjanjian lama. Nah, saya mau bertanya sama Pak Pendeta. Saya bingung. Kenapa sih penebusan dosa di dalam Kristen itu bukan pakai korban sapi atau korban bakaran atau korban apapun, kan kayak gitu, tapi korban Tuhannya. Kenapa itu? Nabi siapa yang mengajarkan atau menubuatkan bahwa Tuhan akan mengorbankan dirinya menebus dosa manusia di tiang salib? Adakah, nih dikunci pertanyaannya ya, adakah nubuatan di perjanjian lama ya, penebusan dosa itu memakai darah manusia? Yesus itu kan manusia. Nah, di mana ayatnya di perjanjian lama? Para nabi mengabarkan bahwa penebusan dosa itu dinubuatkan memakai darah manusia. Ada nggak pakai darah manusia? Karena dua orang dulu pakai darah hewan, darah bakaran, korban bakaran gitu. Silakan. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi saya sangat mengapresiasi ya Ustadz TI, dan Ustadz TI ini masih lebih baik daripada Suma ya. Karena kalau diskusi dengan Ustadz TI itu kita ngomong enak. Ustadz ngomong, saya ngomong ya kan, itu enak.
Tapi kalau dengan Bang Suma itu dia ngomong terus, jadi kita dengar dia ceramah. Oke ya, jadi sebelum saya jelaskan itu, saya mau memberikan informasi soal bilangan 19 ayat 5 ya. Lembu itu harus dibakar di depan matanya, kulitnya, dagingnya, darahnya, dan kotoran itu harus dibakar. Ini bukan berarti bahwa kotoran sapi dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Melainkan yang dipersembahkan adalah lembu merah itu sendiri, kotorannya hanya ikut terbakar sebagai bagian dari pembakaran seluruh hewan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi ya hewan itu harus dibakar secara menyeluruh. Itu yang dimaksud ya. Dan untuk Yesus Kristus di dalam perjanjian lama itu kami punya Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu memuat tentang nubuatan Yesus Kristus. Nubuatan Yesus ya. Dan di dalam perjanjian lama itu ada yang namanya gambaran-gambaran atau tipe-tipe yang antitipenya adalah Yesus. Yang penggenapan dari gambaran-gambaran itu adalah Yesus. Dalam perjanjian lama menggunakan hewan kan, menggunakan hewan. Darah manusia yang saya tanya tadi. Menyebutkannya tadi. Iya. Kalau di dalam perjanjian lama yang mengatakan darah manusia secara eksplisit tidak ada. Tetapi tipe dan bayangan tidak ada Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Ya. Kalau bicara soal tertulis secara eksplisit ya darah manusia tidak ada. Tetapi Yesus itu punya gambaran, punya bayangan, punya tipenya dalam perjanjian lama tentang domba-domba itu kan. Makanya waktu Yohanes melihat Yesus, Yohanes berkata, sesungguhnya dia ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Jadi ketika Yohanes mengatakan demikian, maka dikonfirmasikanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab bahwa domba yang dipakai dalam perjanjian lama untuk menghapus dosa itu hanyalah bayangan yang penggenapannya ada dalam Kristus Yesus. Seperti itu, Pak Ustadz. Jadi memang tidak ada dinubuatkan memakai darah manusia secara tertulis tekstual gitu ya? Iya, secara eksplisit ya, tetapi gambaran tipenya, bayangannya ada pada anak domba. Seperti itu. Jadi pakai anak domba istilahnya kayak gitu. Banyak tafsiran nanti pula. Ya, kalau kami sih tidak akan ada banyak tafsiran ya, karena apa yang disampaikan dalam Alkitab itu jelas. Saya katakan tadi Yesus itu bayangan dalam perjanjian lama anak domba. Yang kemudian itu ngomong dalam perjanjian baru ketika Yohanes juga mengatakan sesungguhnya dialah anak domba. Maka kalau kita membaca Alkitab secara baik, memahami perjanjian lama bahwa anak domba digunakan untuk korban penebusan dosa, dan kemudian Yesus disebut sebagai anak domba, maka kita tahu bahwa dialah penebus dosa itu. Seperti itu Pak Ustadz. Oke ya. Oke lah kalau penjelasan Anda kayak gitu. Kalau darah manusia nggak ada, ya nggak ada lagi deh. Udah cukup. Cukup itu aja. Oke. Kalau begitu saya mau istirahat dulu Pak ya. Ini sudah jam 11. Baik. Ya mau istirahat. Nanti besok kita ngomong-ngomong lagi ya. Tapi Pak Ustadz, saya jempolan buat Pak Ustadz. Pak Ustadz tuh kalau ngomong lebih enak. Kalau Suma itu ngomong aja dia terus. Aduh, nggak usah bandingin sama Bang Duma lah. Beda sifat juga beda orang. Oke. Ya betul sekali. Beda sifat beda orang. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Oke. Ya. Mana nih jalan keluarnya?